Saudara, di mana banyak negara di dunia mengalami krisis ekonomi, mengalami krisis ketahanan pangan dan krisis ketahanan energi yang melemah, Jokowi telah sukses membawa Indonesia, ekonomi Indonesia bertumbuh secara positif. Itulah penyelidikan dari PBB. Dan menurut PBB, Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia ini yang tidak akan mengalami krisis ekonomi. Bukan main. Amin. Ekonomi Indonesia akan tumbuh positif sebab Jokowi telah lebih dahulu mempersiapkan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia. Hebat bukan? Itu sesuatu hasil kerja daripada Jokowi, diakui oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Seluruh Dunia. Nah, bulan ini juga, bulan Agustus 2022, PDL Syadai juga akan mengenang sudah 33 tahun Tuhan mempercayakan pelayanan, di mana kita sudah saling melayani, saling mengasihi. Oke, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama, berjalan bersama Tuhan Yesus. Diambil dari bacaan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau kita baca ayat 22 dan 23, kita bisa tahu Bapak Ibu kekasih sekalian, Yesus sebagai manusia 100% adalah seorang pemimpin yang sangat mengerti dan peduli akan orang-orang sekitar yang mengikutinya. Camkan ini. Walaupun dalam keadaan yang sangat lelah, setelah acara memberi makan 5.000 orang kan, maka Yesus masih peduli untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada di sekitarnya. Mereka letih lesu, keadaan sudah malam. Yesus menyuruh mereka semua harus pulang. Kemudian Yesus mengatur para murid disuruh naik ke perahu menuju ke seberang danau, di mana di sana mereka akan bertemu dengan Yesus untuk menuju ke Kapernaum. Di sana adalah pusat pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sudah itu barulah Yesus naik ke bukit menyendiri untuk dapat berdoa, bersyukur, dan bersekutu dengan Bapa dalam hadiratnya. Saudara kekasih, menjadi pemimpin yang baik tidak terlepas dari doa, komunikasi yang setia dengan Tuhan, mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan Bapak Jokowi sehari-hari, sehingga dia bisa membawa suatu hasil yang sukses yang diakui seluruh dunia. Nah, di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan masalah muncul, ya. Masalah muncul pada para murid di mana datang angin sakal dengan gelombang tinggi yang menggoncang-goncang dan mengempaskan perahu mereka ke sana kemari. Apa angin sakal itu? Angin sakal menurut cerita, biasanya dia datang secara tiba-tiba dan tidak diduga. Dan sangat berbahaya karena berlawanan arah dengan perahu mereka. Maka kepanikan, ketakutan, teriakan, bingung, itulah menjadi reaksi dari para murid. Saya kira kalau kita menghadapi hal yang sama seperti para murid, kita juga akan melakukan demikian ya. Saya saja mati lampu, saya sudah berteriak, nggak bisa napas. Apalagi kalau berada di malam gelap di tengah laut,
lalu datang angin sakal, menggoncang-goncang, dan gelombang tinggi. Aduh, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi. Ya, dikatakan di sini ketakutan yang sangat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak tahu akan keadaan para murid yang berada di tengah laut? Apakah Yesus tidak peduli mereka dan hanya menikmati kehadirannya yang tenang dengan Bapa di surga? Pertanyaan lagi, mengapa Yesus belum datang untuk menolong mereka? Kita lihat di sini, jam 3 malam baru datang Yesus, ayat 25. Sedangkan mereka sudah berangkat dari jam berapa? Jam 6, jam 7. Sudah lebih daripada 3 jam. Orang bisa mesti ketakutan. Saya kira di tengah lautan yang demikian, ya. Lalu pertanyaan, apakah Yesus tidak peduli? Bukan, saudara sekalian. Yesus tahu. Yesus mengerti semua situasi dan kondisi mereka. Yesus tahu semua itu. Walaupun dia terpisah jauh dari mereka, dipisahkan oleh laut, tapi di saat mereka berada dalam situasi yang paling kelam, jam 3 malam, Yesus datang sebagai penolong. Dalam Alkitab dikatakan laut berarti maut atau kematian. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Yaitu tempat diam iblis atau setan. Mereka yang terdiri atas orang-orang yang dibinasakan waktu peristiwa air bah. Waktu bumi dan daratan ditutupi oleh air. Nah, karenanya Yesus turun dari bukit yang tinggi, merendah dan mendapatkan mereka dengan melintasi dan berjalan di atas gelombang, melawan arus, menenangkan hati mereka. Dan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Matius 14 ayat 27. Yesus tidak menghendaki ada yang hilang atau ada yang binasa. Yohanes 10:28. Dan karena kasih Bapa yang begitu besar akan saudara dan saya, akan kita semua, maka Yesus diutus turun dari surga untuk membebaskan kita dari cengkeraman, penindasan, dan penjajahan iblis. Sama-sama kita juga merdeka. Haleluya. Nah, saudara kasih, mengapa pula Yesus harus berjalan di atas air? Pertanyaan. Kan bisa saja dari jauh Yesus perintahkan supaya angin itu berhenti. Yesus hanya bisa mengatakan stop, maka angin itu akan reda, saya kira. Cepat kan? Kenapa harus berjalan di atas air? Apakah ini untuk mau pamer atau mau sok-sok? Saudara, Yesus bukan mau pamer. Yesus bukan mau sok-sokan berjalan di atas air. Tapi Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa sebagai Tuhan, Yesus adalah Raja atas alam semesta. Yang berkuasa atas langit, laut, dan bumi. Dalam hal ini Yesus mau membangkitkan iman dan percaya daripada para murid itu. Kita lihat Yesus datang pada waktu yang tepat untuk menolong mereka. Dan Yesus mengajak Petrus yang adalah gerejanya, yaitu saudara dan saya, mari turun dari perahumu, datang kepada Yesus untuk bersama-sama berjalan di atas air. Ayat 28-29. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada puncak masalah yang kita hadapi, Yesus akan menunjukkan bahwa persoalan kita itu kecil di tangan Tuhan.
Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 205 dan 207 dikatakan bahwa Allah mewahyukan diri bahwa Ia adalah Allah yang dapat dan mau membebaskan keturunannya dari perbudakan tanpa bergantung pada waktu dan tempat. Dia adalah Allah yang ada, artinya yang selalu hadir, yang selalu menyertai bangsanya untuk meluputkan. Kita berada sekarang dalam suasana kemerdekaan, dibebaskan, diluputkan dari segala macam penderitaan dan sengsara. Mari saudara sekalian, pernyataan Yesus dalam Matius 14 ayat 27 ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Dari sejak lahir, dari pagi sampai malam, ya, masalah pasti ada. Amin. Bayi-bayi pun sudah punya masalah. Maka dia menangis waktu keluar dari rahim ibunya karena terganggu ketenangan, kehangatan, keamanan di dalam rahim ibu. Dia lebih kepingin di dalam rahim ibu terus daripada keluar daripada situ. Nah, kita lihat dalam keadaan malam, gelap, sepi, dihantam badai, gelombang kehidupan. Mari kita ingat akan 3 hal ini. Pertama, yang dikatakan turun, keluar dari perahu masalahmu dan datang kepada Yesus. Masalah jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru harus lebih mendekatkan kita kepadanya. Mungkin kita akan berseru, Tuhan di mana? Mengapa doaku tidak dihiraukan Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ingat saudara kasih sekalian, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah gembala yang baik yang selalu peduli, selalu menjaga dan membawa umatnya ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Karena itu mari merendah dan berjalan bersama Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengatakan, oh saya bisa sendiri kok. Tidak. Sebab tak seorang pun dapat mengatasi masalahnya kalau bukan karena Tuhan. Dukun, ahli nujum, atau dewa-dewi pun tidak ada yang bisa menolong seperti apa yang Yesus lakukan. Amin. Hal kedua, atasi masalahmu itu dengan menginjak-injaknya. Taruh di bawah kaki Yesus. Jangan panik, tenang kata Yesus. Jangan mengasihani diri sendiri dan jangan mengentertain masalah yang ada. Kadang-kadang kita kan kalau ada masalah, kita tambah bikin lebih sedih, tambah lebih bikin menakutkan. Orang katakan dari semut kita entertain terus sampai menjadi seperti gajah. Masalah bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi. Ditaruh di bawah kaki Yesus. Dan kita cari isi hati daripada Tuhan. Rencana apa sebetulnya yang ada di balik setiap masalah itu bagi kita? Jika tidak, kita mengentertain, kita membesar-besarkan, maka kita akan tenggelam dalam kegelapan laut. Dan kencangnya badai serta gelombang kehidupan yang ada, kita akan menyalahkan, bahkan mungkin sampai kita lari dari Tuhan, hanyut bersama masalah itu. Kita lihat contoh daripada Rasul Paulus. Dia juga mengalami gangguan pada matanya. Ada yang bilang juga dia sakit liver yang keras karena pekerja keras sebagai pembuat kemah. Dan semua itu dianggapnya sebagai duri dalam dagingnya katanya. Sangat mengganggu gerak-gerik atau pelayanannya. Bahkan dia bilang, sudah 3 kali aku berseru
Tetapi Tuhan tidak mau dengar. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Mendengar ini, Rasul Paulus mulai introspeksi diri. Dia mulai mengerti bahwa di dalam kelemahannya ada kuasa Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatu indah, sempurna. Dan dia mendapat kekuatan dari sabda Tuhan ini. Sehingga kalau kita baca lebih lanjut, dia dapat menanggung sengsara, penderitaan, penghakiman, penghukuman. Bahkan pada akhirnya dia mati sebagai martir. Itu bisa kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Jadi, saudara-saudara, jalan bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh karena itu poin ketiga dikatakan percaya dan jangan bimbang. Yesus juga katakan, Yesus juga menegur mereka. Kenapa kamu ini bimbang? Kenapa kamu tidak percaya? Ketahuilah, Yesus akan datang menghampiri kita, mengulurkan tangannya untuk menolong pada waktu yang tepat. Ayat 31. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a dan ayat 14b dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asal saudara, asal kita mau percaya dan kita punya roh takut akan Dia. Bayangkan mana ada dua orang berjalan bersama, di mana satu sama lain saling curiga mencurigai, tidak percaya. Saya ingat dulu waktu tahun 50-an masih belum aman kota Makassar. Orang itu kalau naik becak ketakutan karena ada desas-desus katanya, oh kita tidak boleh bicara salah, kita tidak boleh kasar-kasar sama mereka karena mereka akan tusuk kita dari belakang. Maka kadang-kadang orang naik becak duduk setengah badan di joknya, setengah badan sudah siap untuk lari. Itulah, ya. Kita harus tetap saling percaya dan mempunyai roh takut akan Tuhan. Supaya segala sesuatu dapat menjadi indah. Yesus akan datang pada waktu yang paling kritis. Gelap, sepi, sendiri, menakutkan. Tetapi saat tangannya terangkat dan Yesus masuk ke dalam perahu kita, angin pun reda. Dikatakan di 14:32. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Puji Tuhan. Demikian pula kebebasan dan kemerdekaan yang boleh kita nikmati sekarang bukan dapat dipetik dari langit, tetapi telah melalui perjuangan dan penderitaan sampai kematian para pahlawan-pahlawan. Sama Presiden Jokowi, bukan dengan mudah dia mengatur masalah negara dan kesejahteraan rakyat. Sampai dia dipercayakan PBB dan dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia tahun ini. Dia telah mengalami mati raga terhadap semua fitnah, caci maki, pengkhianatan, ya, apalagi. Tetapi dengan tenang, dengan percaya penuh pada pertolongan Tuhan, dan dengan mengatur negara ini dengan jujur dan adil, di dalam segala takut akan Tuhan, maka dia berhasil. Suatu hasil yang besar sekali, kalau saya boleh katakan. Bayangkan diakui oleh seluruh dunia, oleh PBB lagi. Apakah itu bukan suatu prestasi yang besar? Tetapi karena hatinya ada pada rakyat yang 250 juta lebih, maka dia betul-betul tanpa pamrih dia bekerja. Bukankah ini yang kita lihat pada
karakter Tuhan Yesus. Setia sampai mati, menderita sampai mati di kayu salib. Yesus mati untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, adakah kita mau mempercayakan masalah persoalan hidup yang rumit dan besar ini ke dalam tangan Tuhan Yesus? Yesus yang telah memberi dirinya untuk menyelamatkan dan menolong kita. Sudahkah kita mengundang dia masuk di dalam perahu kehidupan kita? Saudara, terutama di masa lockdown, pandemi COVID, masalah datang bertubi-tubi. Gesekan dan tantangan tidak berhenti, betul? Di dalam rumah ibarat satu wadah yang berisi barang-barang pecah belah bertumpuk. Pasti ada gesekan dan akan ada yang pecah. Goncangan amarah, ketidaksabaran, kata-kata pedas dan menghakimi, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain-lain. Itulah masalah kita selama ini. Begitu pula dengan keadaan dalam bisnis, dalam gereja, dalam komunitas, semua tidak luput dari masalah dan goncangan. Dan ingat baik-baik, kesempatan yang ada ini akan dimanfaatkan iblis dengan panah tujuan, bujukan, dan kelihayannya. Dia akan mengganggu dan menghancurkan pikiran dan perasaan manusia. Apalagi kalau sudah capek, ya jadi ART, merangkap laundry, merangkap kepala rumah tangga, babysitter, merangkap bos pencari uang, apalagi merangkap pemimpin sana-sini, sampai-sampai tidak sempat menggandeng Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kemampuan. Maka keluarlah kata-kata hantu, menyalahkan Tuhan, teriakan-teriakan yang membisingkan, dan tenggelamlah perahu kehidupan kita. Lalu, apa solusi yang harus kita perbuat untuk dapat berjalan bersama Yesus dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita? Pertama-tama, saudara, tingkatkan pengenalan akan Allah. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai diri kita masing-masing. Tuhan penolong pada waktu yang tepat. Karena dia berkuasa dan dia maha tahu setiap keadaan kita sekecil apapun. Untuk itu, kita perlu banyak membaca firman Tuhan. Kalau perlu baca sampai beberapa kali isi seluruh kitab suci. Penting juga kita baca, pelajari katekismus gereja Katolik. Apalagi kalau kita banyak membaca cerita kehidupan para kudus dan tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci, maka kita akan banyak belajar, ya. Kita akan banyak belajar pengenalan akan Tuhan. Karena kita lihat penderitaan para kudus yang sampai tega mau menderita bagi Tuhan, mau menderita untuk mempertahankan kesucian, kekudusan hanya untuk Tuhan. Nah, dari pelajaran-pelajaran mereka, pengalaman hidup mereka ini, kita bisa mengambil itu menjadi suatu patokan untuk mengenal bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan. Nah, kalau kita kenal itu, maka kita juga akan berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Hal kedua, selain tingkatkan kapasitas pengenalan akan Tuhan, hal kedua adalah andalkan Tuhan. Kita harus lebih bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti merendahkan hati dalam penyerahan diri total pada Tuhan. Merendahkan hati pada penyerahan diri total pada Tuhan.
temukan pribadi dan rencana Tuhan dalam masalah yang sedang dihadapi dengan banyak introspeksi diri. Introspeksi diri penting, saudara. Kalau tidak, kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, bukan kita andalkan Tuhan, tapi kita berjalan dengan pikiran sendiri. Tetapi kalau kita belajar mengintrospeksi diri sendiri, kita bisa bilang, wah, apakah saya yang salah ini? Apakah saya yang salah paham atau salah baca? Nah, kalau kita mendapat jawaban dari pikiran ini, maka kita tentu akan bisa berubah. Kemudian selain introspeksi diri, kontemplasi adalah penting. Kontemplasi adalah berarti melihat atau mencari pengertian yang lebih dalam dan lebih serius tentang suatu hal atau suatu peristiwa. Misalnya, seperti tadi, apa itu angin sakal? Kenapa dia muncul? Untuk apa? Apa pelajaran yang saya bisa dapat dari angin sakal ini? Dengan berkontemplasi, minta waktu sebentar, 5 menit. Dengan berkontemplasi kita akan menemukan lebih banyak karakter dan perbuatan kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita tidak ragu lagi untuk menyerahkan masalah kita dan berjalan bersamanya. Sesekali kita bisa berpuasa, karena berpuasa adalah latihan yang baik untuk kita beralih dari mengandalkan diri sendiri kepada tindakan mengandalkan Tuhan. Di sini ada faktor pengendalian diri. Hal ketiga, tidak luput dari semua yang ada, tentu adalah doa, sujud menyembah dan syukur, serta mengagungkan segala kebaikan Tuhan. Ketiga hal ini akan membuat kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa dapat cara untuk berjalan bersama Tuhan dengan aman tentram. Patokannya, quotation dari Santo Cyprianus mengatakan, betapa besar belas kasih Yesus Tuhan kepada kita, betapa banyak kasih sayang dan kebaikannya. Kemudian Santo Aloysius Gonzaga menambahkan, belas kasih Tuhan tanpa batas, dan jangan sekali-kali menganggap hal itu perkara kecil. Mari saudara, jangan lupakan salibnya. Mari berjalan bersama Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jangan tunggu sampai masalah datang, baru kita mau datang kepada Tuhan. Baru kita mau mencari Tuhan. Tetapi mari berjalan bersama Tuhan, mencari jalan keluar dari setiap masalah. Dan Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberikan tangannya untuk menolong kita. Dan kita akan dibebaskan, kita akan menghadapi kemerdekaan seperti yang kita hadapi 77 tahun selama ini. Merdeka bebas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.